Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dijawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari Rabu ini masih bisa bertatap muka secara online melalui Google Meet pada pelajaran matematika. Hari ini Ibu akan memberikan materi baru, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat ini kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, yang membedakan di sini kita akan belajar mengenai pertidaksamaannya, di mana akan dipakai tanda lebih besar, lebih kecil, atau besar, lebih besar dari sama dengan, atau lebih kecil dari sama dengan, ya. Ini materinya sudah muncul ya? Sudah? Ya. Mungkin tidak akan terlalu banyak Ibu jelaskan, karena intinya sebenarnya sama dengan persamaan kuadrat ya, tetapi yang tadi Ibu bilang yang membedakan adalah adanya tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih besar sama dengan. Itu saja yang membedakan. Kalau kemarin pada persamaan kuadrat ya hanya ada tanda sama dengan. Di sini Ibu berikan contoh soal. Jika ada x kuadrat min 3x min 4 kurang dari 0, maka cara penyelesaiannya tidak beda jauh dengan persamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat juga difaktorkan ya. Di sini perkalian min 4 ya, ada dua kemungkinan, 1 kali 4 atau 2 kali 2. Yang membedakan atau yang menjadi patokan adalah nilai B-nya. Di sini ada nilai B min 3. Jadi supaya hasilnya kalau dijumlahkan min 3 tetapi dikalikan min 4, maka dipilihnya 1 dan min 4. Kalau kita jumlahkan dikalikan min 4, kalau kita jumlahkan min 4 plus 1 jadi min 3. Maka hasil faktornya adalah X yang pertama 4, X yang kedua min 1. Untuk mencari kunci jawaban kalau pada pertidaksamaan, bantuannya adalah garis bilangan. Misalnya di sini kita tempatkan min 1 dan 4. Min 1 dan 4 kita masukkan ke persamaannya lagi. Misalnya kita masukkan nilai X min 1 ke pertidaksamaan ini. Min 1 kuadrat 1. Min 1 kali min 3 itu 3. Jadi 1 plus 3 4. Maka 4 kurang 4 adalah 0. Sama juga dengan yang 4-nya. Putus nyambung. Ya, koneksinya ya. 4 kuadrat 16. Kemudian 4 kali 3 12. 16 kurang 12 yaitu 4, maka 4 kurang 4 ya 0 juga. Jadi himpunan penyelesaiannya, nah kita ambil nilai yang diantaranya ini. Antara min 1 dan 4 ada 0 ya. Kalau kita masukkan nilai 0, misalnya 0 kuadrat 3 kali 0, 0. Terus jadi sisanya min 4. Min 4 lebih kecil dari 0. Tapi kalau misalnya kita ambil salah satu angka di luar min 1 atau min 4 atau 4, misalnya 5. 25 dikurang 15, 10 kurang 4, 6. 6 itu tidak lebih kecil dari 0 tapi lebih besar. Maka himpunan penyelesaiannya berada di antara min 1 dan 4, bukan di luarnya. Maka himpunan penyelesaiannya ditulisnya seperti ini, bahwa
X berada di antara min 1, lebih besar dari min 1 tapi lebih kecil dari 4. Nah, di sini ada lagi bentuk ketidaksamaan yang rasional dengan cara merasionalkan. Contohnya di sini Ibu kasih ada pembilang dan penyebut. Jadi dua-duanya ini harus kita cari. Pembilang di sini ada x kuadrat min x. Nah, di sini kita cari x-nya masing-masing. Salah satunya ada 0 dan 1. Penyebutnya x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya min 2. Jadi ada 3x yang kita temukan di sini. Nah, untuk mendapatkan apa sih ini maksudnya min plus. Nah, kita masukkan antara nilai ini ke persamaannya. Contohnya, kalau di sini antara min... Maaf Bu, layarnya nggak tampil Bu. Aduh, nggak tampil. Tadi sudah sampai pemfaktoran pembilang dan penyebutnya. Ini kenapa bisa ada tanda min plus? Nah, ini kita coba. Misalnya min 1 ini. Min 1 itu kan berada di antara min 2 dan 0 ya. Kita mencoba masukkan. Min 1 kuadrat itu berarti 1. Ya, 1 kalau min ketemu min jadi plus. Jadi 1 tambah 1 2. Terus kemudian di sini kalau kita ganti min 1 plus 2 berarti 1. 2 bagi 1 2 kan. Nah, 2 lebih besar dari 0, maka dia dikasih tanda plus. Ya. Kemudian kalau misalnya kita ambil min 3. Min 3 itu kan berarti di sini min 3 kalau kita sisipkan atau gantikan nilai x-nya berarti 9 ditambah 3 12. Kemudian di bawahnya ini min 1. 12 bagi min 1 min 12. Min 12 itu tidak lebih besar dari 0, makanya di sini kasih tanda negatif. Begitu juga yang di sini. Kalau 2 berarti kan ada di daerah sini, kita masukkan, sisipkan di sini, ganti nilainya 2 kuadrat kurang 2 berarti 4 kurang 2 2. 2 di bawahnya 2 tambah 2 4. Berarti 2 dibagi 4 itu setengah, sama dengan 1/2. 1/2 itu tidak lebih besar daripada setengah itu lebih besar daripada 0, makanya dikasih tanda nilai plus ya. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk biar lebih paham, coba kita bahas yang ini. Kita kasih coba nah, untuk pembilangnya dulu. Di sini kita coba pembilang x kuadrat min 4x plus 3. Ini x dikuadratkan. Oke. Faktor dari perkalian 3 yang bisa menghasilkan min 4 berarti berapa? Kecilkan. Ada yang bisa jawab? Perkalian 3 supaya bisa menghasilkan penjumlahan min 4. Jadi berapa kali berapa?
di sininya faktornya. Suci, Sandra, Adit, Siva, bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, perkalian 3 itu hanya 1 kali 3. Supaya bisa menghasilkan min 4, jadinya di sini kita kasihnya min sama min. Karena min kali min itu sama saja dengan plus 3. Kalau dijumlahkan, min 1 dengan min 3 hasilnya adalah min 4. Nah, maka untuk faktornya pada pembilang kita bisa cari sama dengan X min 1 sama dengan 0, berarti X yang pertama adalah 1. Kemudian X yang satunya lagi, X min 3 sama dengan 0, maka X-nya itu 3. Nah, ini sudah kita dapatkan ya, kita save dulu ini yang 1 dengan 3. Nah, sekarang kita cari yang penyebutnya. Kita cari yang penyebut yang 0 untuk penyebutnya nih. Di sini kita harga 0 penyebut. Nah, ini kita copy yang X kuadrat jadinya plus X min 6. Nah, kalau ini berarti perkalian 6 yang supaya menghasilkan plus 1. Jadi berapa kali berapa? Ini kan kalau dikalikan 2 kali 3 itu 6. Nah, ini supaya dapat kalau dikalikan jadinya min, tapi kalau dijumlahkan jadinya plus 1. Berarti harus ada yang min, harus dan ada yang plus. Ini Yang mana? min Yang mana? 2. Yang min 2. Yang minnya yang 2. Berarti plusnya yang 3. Nah, oke, berarti ini kalau dijumlahkan jadi plus 1, kalau dikalikan jadi min 6. Kita cari faktornya saat masing-masing. Maka X yang pertama kita dapatkan 2. Nah, di sini X min 3 sama dengan 0, maka X-nya dengan 3. Nah, berarti kita dapat ada 1, 2, dan 3 ya. Kita coba pakai garis bilangan. Kita coba pakai garis bilangan. Misalnya itu ya, kita tentukan plus minusnya. Ini ada. Oh, ini sorry, ini min 3 ya. Ini min 3.
tambah lagi 1. Misalnya begini jadinya. Nah, kita misal ambil di antara min 3 dan 1, berarti ada angka 0 ya. Angka 0 ini kita masukkan atau jangan 0, min 1 ya. Min 1 misalnya kita masukkan ke sini ke persamaannya. Min 1 berarti 1 kali min 4 jadi 4, 1 tambah 4 5, 5 tambah 3 8. Yang pembilangan 8, terus yang di bawah 1 kurang 1 0, 0 berarti min 6. Nah, ini kalau 8 dibagi min 6 berarti tidak lebih dari 0, maka kita kasih tanda negatif di sini. Jadi di sini kita kasih tanda negatif. Ini kita kasih tanda negatif. Terus misalnya berarti di antara ini dulu, ini berarti min 4. Misalnya kita kasih sisipkan min 4. Min 4 kuadrat berarti 16. Min 4 kali min 4 16 tambah 16 32. 32 tambah 3 35. Nah, yang di bawahnya min 4 itu berarti 16 dikurang min 4 12. 12 dikurang 6 6. 35 bagi 6. 35 bagi 6 ya sekitar 5 ya. 5 itu lebih besar dari 0, maka di sini tandanya plus. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ambil di sini tanda 4, angka 4 juga sama. Tadi kalau misalnya kita kasih angka 4 di sini 4 berarti 16. 16 kurang 16 0. Ini berarti 3. 16 tambah 4 16 tambah 4 20. 20 kurang 6 14. Berarti di sini tadi 3 dibagi, ini tandanya jadi plus. Benar ya. Jadi kalau ini antara misalnya 1,5 antara 2 ini jadinya nilai plus di sini. Nah, ini nanti kamu bisa lebih pastikan lagi. Nah, jadi yang tanda plusnya ini adalah yang kunci jawabannya. Himpunan penyelesaiannya berarti X nya ini himpunan penyelesaiannya, maka X nya yang pertama bahwa X itu kurang dari min 3, kemudian X nya itu antara 1 dan 2, atau yang terakhir X-nya itu lebih dari 3. Nah, ini adalah kunci jawaban atau himpunan penyelesaian dari soal ini. Jadi silakan di screenshot dulu.
Sudah bisa di screenshot? Sudah? Ya. Kan? Materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Udah ya. Tadi udah dapat semua ya screenshotnya. Sekali lagi, tolong dicatat, disalin, karena ini juga untuk kalian sendiri, bukan untuk ibu. Kalau kamu sudah rapi catatannya, insya Allah nanti menjawab soal juga bisa. Gitu ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, ibu cukupkan dulu sekian. Terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.